Halo Om dan Tante, Koko dan Cici, nama saya Lovita. Hari ini saya akan membawakan renungan tengah minggu. Temanya hari ini adalah Allah yang membuka pintu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama, minta panduan dari Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan hari ini, hari yang baru, kami bisa hidup, kami bisa merasakan udara yang segar. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan dan memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup hari ini Tuhan. Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu baik dan Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Om Tante, sebelum saya mulai renungan hari ini, saya mau sharing sedikit tentang kesaksian hidup saya, tentang pengalaman saya di mana Tuhan membuka pintu untuk kehidupan saya. Sekarang saya bekerja sebagai inventory manager untuk sebuah fashion company. Tuhan benar-benar memberkati saya. Ini merupakan pekerjaan yang baik, gajinya juga baik, bisa memenuhi kebutuhan saya dan saya dapat memberi juga. Tapi ada banyak cerita gimana saya bisa mendapatkan pekerjaan ini. Awalnya dimulai dari tahun 2014 waktu saya selesai kuliah. Waktu itu saya kuliah di Raffles di North Sydney. Papa mama saya menguliahkan saya di situ, sekolah fashion desain baju. Selesai kuliah saya balik ke Indonesia dan saya mulai bisnis. Saya bisnis selama 3 tahun. 1,5 tahun pertama bisnisnya bagus, penghasilannya baik. Tapi jujur pada saat 3 tahun saya bisnis, hubungan saya dengan Tuhan itu sangat amat tidak baik. Saya tidak gereja, saya tidak baca Alkitab, jarang berdoa. Dan saya merasa hidup saya itu seperti berlari tapi mengejar sesuatu yang tidak berarti karena terlalu ambisius, cuman cari uang dan rasanya walaupun mendapatkan uang yang banyak, tapi perasaannya kosong, seperti hidupnya itu tidak berarti. 1,5 tahun setelah bisnis, akhirnya ada sempat sukses, tapi lama-lama karena waktu itu kan saya juga masih lebih muda, tiba-tiba ada banyak masalah, gagal, terus uangnya nggak cukup, saya banyak melakukan kesalahan juga, dan akhirnya 3 tahun setelah bisnis bangkrut, kehilangan banyak uang, dan akhirnya stop. Selesai bisnis itu saya merasa depresi. Saya ingat rasanya cuman mau diranjang aja tidur, dan tidak ada gairah untuk hidup. Tapi saya sangat bersyukur karena Tuhan telah memberkati saya dengan keluarga yang baik. Papa mama saya dan koko-koko saya tuh semuanya cinta Tuhan, selalu mendoakan saya. Saat itu papi saya bilang, udah Lovita, kamu balik aja ke Australia, sekolah lagi. Waktu itu saya merasa, masa iya saya harus mengganti karir, karena kan dulunya sekolah desain. Tapi karena waktu itu gimana ya, kalau orang hidupnya rasanya nggak ada gairah, ya udahlah, ikutin aja apa kata orang tua. Terus papa mama saya selalu doakan saya, dan akhirnya saya kembali lagi ke Australia, belajar lagi dan waktu itu belajar accounting dan bisnis. Setelah belajar, jujur waktu itu pelajaran itu juga nggak suka, dan saya ingat waktu itu waktu kuliah sambil kerja,
pekerjaannya juga gonta-ganti. Ada yang sempat kerja di mall kayak jualan Christmas decoration, sempat kerja yang jual-jual rapihin baju di David Jones, lompat-lompat kerjaan, tapi juga sering pengangguran. Waktu itu udah sekitar umur 24-25an. Jujur dalam hati pikir, ya kok orang tua udah sekolahin mahal-mahal tapi masih pengangguran. Tiap bulan uangnya habis untuk bayar rent, buat bayar makan, untuk bayar transportasi. Waktu itu rasanya juga hidupnya rasanya kok begini ya, kayak sepertinya Tuhan tidak membuka pintu. Waktu itu sempat juga karena belajarnya accounting, saya sempat kerja di sebuah company pajak, company tax, tapi cuman sampai 6 minggu karena nggak betah dan keluar, dan saya merasa itu bukan pekerjaannya untuk saya. Ya setelah bertahun-tahun merasa karirnya tidak bagus, waktu itu saya ingat tahun 2017 awal saya mengawali tahun itu dengan berdoa puasa. Saat itu saya tulis di buku diary saya tulis Tuhan kayak ingetin saya kalau Tuhan menaruh kita ke suatu posisi, di mana posisi itu di karir atau negara yang baru atau musim yang baru, Tuhan menaruh kita di posisi itu, tapi Tuhan juga menyediakan apa yang kita perlukan dalam musim atau dalam posisi itu. Jadi waktu itu saya beriman, saya yakin kalau Tuhan udah bawa saya ke Australia kembali dan belajar pelajaran baru ini atau harus ganti karir. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan pasti akan provide, pasti Dia akan memberikan apa yang saya perlukan untuk menjalani hidup ini. Ya, singkat cerita, tahun 2017 awal setelah puasa, saya dapat interview kerja, dan itu akhirnya pekerjaan yang sekarang saya stay. Awalnya saya di perusahaan itu sebagai asisten gudang, packing barang. Jujur 2 tahun pertama di company itu juga saya merasa saya udah belajar capek-capek, udah papa mama udah sekolahin, tapi tidak menggunakan skill yang saya pelajari. Saya merasa mau keluar dan rasanya mau give up, mau putus asa, nggak mau lanjut lagi. Tapi setelah itu seperti ada dengar suara Tuhan bilang stay, tetap di situ, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan lama-kelamaan akhirnya saya dipromote, dan dari jadi asisten dan akhirnya jadi manajer, dan sekarang saya diberkati Tuhan dengan posisi pekerjaan ini. Kenapa saya cerita tentang itu? Karena setelah saya lihat kembali setelah dari tahun 2014, di mana saya mulai karir saya pikir kegagalan yang saya alami, dari gagal bisnis, gagal cari kerja, gagal waktu itu kerja di company pajak, apa yang dulu saya kira itu adalah kegagalan, ternyata kalau dilihat kembali, segala sesuatu yang saya alami itu ternyata berguna untuk karir saya sekarang. Karena tanpa kegagalan dan apa yang saya pelajari, dari saya gagal bisnis, dari saya apa yang belajar di sekolah accounting atau belajar di company pajak, itu semua pelajaran yang saya alami itu saya gunakan untuk karir saya sekarang. Karena sekarang saya bekerja di sebuah company baju fashion, tapi saya menjadi inventory manager, ya, di mana untuk mengurus optimisasi inventory itu. Jadi semua yang saya pelajari, yang saya kira waktu itu adalah kegagalan, ternyata Tuhan itu izinkan saya alami itu supaya saya dapat mendapatkan pekerjaan ini.
Jadi ya, terkadang kita melihat kehidupan kita itu kelihatannya nggak baik, tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita harus ingat, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Seperti kita lihat di Alkitab di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi sekarang saya mau bertanya atau mau ingatkan. Emang terkadang ya kehidupan kita itu terkadang situasinya itu kok rasanya sepertinya Tuhan tidak membuka pintu. Atau sekarang mungkin kita mengalami kesusahan seperti kekurangan uang, atau ada orang yang sakit, atau keluarga sakit, atau mungkin diri kita yang sakit, atau mungkin kita merasa, oh Tuhan aku pingin ini, aku pingin itu, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan itu? Rasanya tuh Tuhan tidak menjawab. Dan itu terkadang saya juga masih merasakan itu. Merasanya Tuhan tidak membuka jalan. Tapi kita harus ingat, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Ada satu cerita di Alkitab di Yohanes yang saya benar-benar suka. Itu cerita tentang Lazarus waktu Tuhan membangkitkan dia. Om Tante, Koko Cici bisa baca semua ceritanya di Yohanes 11. Tapi saya cuma mau disingkat cerita aja. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mendengar bahwa saudaranya Maria dan Marta, Lazarus itu sakit. Di Yohanes 11 ayat 4 kata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, dan waktu Tuhan dengar Lazarus sakit, di ayat Yohanes 11 ayat 6, Tuhan bilang, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini yang sangat very interesting ya, karena kalau misalkan saya cari, saya lihat di map di mana Tuhan Yesus berada dan di kota Betani di mana Lazarus berada itu sebenarnya jaraknya cuma jalan kaki 40 menit. Bukannya tempatnya jauh, tapi di situ Tuhan Yesus malah memilih untuk bertetap di mana dia berada ekstra 2 hari, tapi bukannya langsung pas lagi Tuhan Yesus mendengar berita itu, bukannya dia langsung pergi ke Betani dan menyembuhkan Lazarus. Dan di Yohanes 11 ayat 14 sampai 15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Dan ayat 17, mari ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dan waktu itu akhirnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Terkadang cerita ini tuh benar-benar membuat saya berpikir, wah terkadang tuh makanya kesusahan dan kesulitan yang kita alami di hidup kita, yang kita merasa ya ampun kok Tuhan kok nggak membuka pintu, ternyata kita tuh terkadang harus mengalami itu supaya kita bisa melihat betapa hebat dan betapa kuatnya kekuatan Tuhan. Karena kalau tanpa Lazarus meninggal, kita tuh tidak bisa dengar cerita bahwa Yesus dapat membangkitkan orang dari kematian gitu. Karena kan kalau misalnya kita dengar, oh ya kan sebelum dari yang cerita ini kita lihat Tuhan Yesus berjalan, oh iya Tuhan sembuhkan orang, luar biasa. Tapi setelah dengar, wah
Yesus dapat membangkitkan orang dari kematian, terkadang tuh kita harus mengalami sesuatu yang sangat ya terkadang emang sedikit susah dibilangin, tapi terkadang kita harus mengalami sesuatu yang sangat painful, yang sangat sakit, supaya kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan dan bisa melihat betapa besarnya kekuatan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan itu dapat, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil gitu. Jadi dari cerita ini yang saya dapat ialah kedaulatan Tuhan itu tuh sangat luar biasa. Tuhan tuh nggak mungkin salah menaruh kita di posisi kita yang sekarang berada. Walaupun rasanya sekarang kelihatannya tuh tidak baik, tapi kalau kita percaya dan kalau kita yakin dan kita berserah kepada Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amsal 16 ayat 9 itu salah satu ayat favorit saya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi waktu saya pikir lagi kembali ke dalam kehidupan saya waktu saya masih umur 18-an, 19-an, saya ingat waktu itu saya udah punya plannya pingin umur segini udah punya pekerjaan yang cukup, umur segini udah married, umur segini udah punya anak. Saya emang punya pikiran dan rencananya, tapi terkadang rencana yang kita mau itu bukan rencana yang terbaik, karena Tuhan itu tahu rencana yang terbaik buat kita. Jadi sekarang saya maunya cuman berserah. Kita harus berserah kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kita, dan Tuhan tahu kapasitas kita juga gitu. Mungkin kita mau sesuatu, mungkin contohnya sepertinya kita mau uang yang banyak, atau kita mau teman yang banyak, tapi apakah kita punya kapasitas untuk menghandle, apakah kita punya kapasitas untuk mengolah uang itu, atau apapun yang Tuhan kasih ke hidup kita, kita harus pikirkan lagi apakah itu maksudnya apapun yang misalkan kita inginkan, kita harus berpikir apakah itu benar-benar yang terbaik untuk kita itu. Jadi kita harus berdoa kalau segala sesuatu yang kita inginkan itu sesuai dengan rencana yang Tuhan mau untuk kita juga gitu. Jadi di sini Om Tante, Koko dan Cici, saya cuma mau ingatkan kalau Tuhan yang membuka pintu itu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya, karena Tuhan itu tuh kedaulatannya itu luar biasa. Walaupun mungkin ada orang yang mungkin nggak suka kalau lihat kita sukses, tapi kalau udah Tuhan yang mengangkat kita tidak perlu takut. Apalagi kalau Tuhan yang membuka pintu untuk hidup kita tuh tidak perlu takut, karena Tuhan itu tuh benar-benar luar biasa. Dia bisa memandu kita untuk jalan dengan kehidupannya yang benar. Dan iya, jika kita selalu berserah kepada Tuhan dan selalu berserah pada Tuhan dan yakin dan beriman, Tuhan akan mengizinkan kita untuk melihat betapa besar dan betapa hebat kuasanya Dia. Dan ya, terkadang kenapa kita juga harus mengalami hal-hal sulit itu dan merasa Tuhan tidak akan membuka pintu. Seperti yang tadi cerita di Lazarus, mungkin kita harus merasakan hal itu supaya kita menggunakan iman kita. Itu terkadang kan kalau hidup rasanya enak aja, terlalu nyaman, di situ kita kadang suka lupa Tuhan. Tapi kalau misalkan hidup susah, malah jadi ingat dan berdoa. Tapi moga-moga kita bukan seperti itu ya, bukan orang yang lupa Tuhan kalau misalkan hidup enak saja. Tapi kita harus harus ingat Tuhan
walaupun hidup kita senang atau susah gitu. Ya, jadi itu cuman sharingan saya. Semoga itu bisa memberkati Om, Tante, Koko, dan Cici. Ada satu ayat lagi yang dimana benar-benar memberkati saya, yaitu dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus baik, Dia selalu memberikan kita yang terbaik. Tuhan tahu keperluan kita, dan Dia selalu memberikan apa yang kita perlu. Terkadang kita mau apa, tapi Tuhan memberikan apa yang kita perlu. We know what we want, but God knows what we need. And then God always knows the best, and He always open the door. Tuhan selalu membuka pintu jika kita percaya dan kita selalu berserah kepada Tuhan. Jadi itu sharingan saya hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Buka hati